Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo, tentunya di Masak Mudah dan Praktis. Kali ini aku akan memberikan resep bubur pacar Cina. Ini sangat gampang banget, simple banget, praktis banget. Bahannya juga nggak neko-neko, yang pasti rasanya udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Ini enak banget, manis dari buburnya, kemudian gurih dari santannya, lalu ada kenyal-kenyal dari tekstur buburnya. Ini tuh bener-bener enak banget, bakalan mantap banget kalau udah menyatu menjadi satu di mulut. Pokoknya wajib terus tonton video ini supaya tahu apa aja bahannya dan gimana cara buatnya, karena bener-bener sangat gampang banget. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya supaya teman-teman gak pernah ketinggalan video-video terbaru dari aku. Untuk bahan utamanya yang pasti di sini ada pacar Cina. Aku pakai satu bungkus seperti ini yang kemasan 100 gram. Jadi dia kalau dimasak udah pas banget dan gak terlalu banyak. Tapi sebelum kita masak, pacar Cina ini harus direndam dulu dengan menggunakan air. Kalian boleh rendam selama semalaman atau 6 jam. Tapi menurut aku, ini kita rendam minimal 3 jam aja supaya nanti dia tuh direbusnya gak terlalu lama. Karena teksturnya dia bener-bener keras banget. Nah ini kita langsung aja siapkan air, kemudian kita langsung masukkan pacar Cinanya. Ini nggak perlu ditambah apa-apa ya, cukup seperti ini aja. Kita rendam dengan air, kita pastikan kalau semua pacar Cinanya tuh terendam dengan air seperti ini. Nah udah seperti ini, tinggal kita tunggu aja. Pokoknya minimal kita rendam selama 3 jam. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa setelah 3 jam. Oke, setelah 3 jam seperti ini, teman-teman bisa lihat ya, dia udah sedikit mengembang, kemudian air rendamannya ini udah berubah warna jadi merah seperti ini. Lalu kita langsung aja ke bahan-bahan yang lainnya. Nah, di sini ada air, aku pakai 750 ml. Nanti ini akan aku gunakan untuk merebus si pacar Cina. Kemudian di sini aku juga menambahkan vanili bubuk dan juga garam, sedikit aja, sejumput seperti ini. Kemudian di sini ada gula pasir. Nah, gula pasirnya itu mau seberapa itu sesuai selera teman-teman ya, mau yang manis banget atau sedang, pokoknya terserah. Lalu nggak lupa juga di sini aku pakai daun pandan supaya nanti tuh hasilnya lebih wangi lagi. Tapi kalau misalkan nggak ada boleh di skip aja. Kemudian untuk kuahnya aku pakai santan kelapa, aku pakai yang santan instan seperti ini aja, kemudian sedikit air. Pacar Cina yang udah aku rendam dengan air selama 3 jam langsung aja akan aku saring. Nih teman-teman bisa lihat ya, dia udah sedikit mengembang karena tadi tuh bener-bener dia keras banget. Di sini aku udah menyiapkan panci, sekarang langsung aja kita masukkan pacar Cina yang udah disaring. Nah ini kita masukkan, kemudian setelah itu dimasukkan juga garam serta vanili bubuk. Jadi kita pakai vanili bubuk supaya dia tuh nanti makin wangi lagi hasil akhirnya. Jangan lupa gula pasirnya juga kita masukkan sekarang. Nih seperti ini. Jadi kita masukkan sekarang untuk gulanya supaya dia tuh nanti bener-bener manis banget dan meresap ya teman-teman. Kemudian ini kita juga pakai daun pandan, akan aku masukkan. Di sini aku pakai 2 potong aja daun pandannya. Lalu air. Ini adalah air yang tadi udah disiapkan, 750 ml air langsung akan aku masukkan semuanya. Sekarang kita nyalakan api, kita masak pakai api sedang aja, nggak usah terlalu besar untuk apinya. Ini boleh ya kita aduk-aduk supaya gulanya, garam, kemudian vanili bubuknya tuh semuanya tercampur. Jadi ini kita masak aja. Nanti aku akan masak sampai pacar Cinanya tuh ngembang, terus sampai airnya tuh udah bener-bener berkurang. Jadi kadang-kadang ada yang masak bubur pacar Cina itu tapi gulanya di akhir setelah pacar Cinanya empuk. Nah kalau aku, dia gulanya emang aku masukkan di awal supaya dia tuh nanti hasilnya bener-bener manis gitu loh, jadi bener-bener meresap. Makanya gulanya aku masukkan di awal sambil kita masak seperti ini, karena ini masaknya juga cukup lama ya.
Nah ini bisa kalau misalkan sambil diaduk-aduk seperti ini nggak masalah, supaya nggak saling menempel di bagian bawah. Jadi boleh sambil kita aduk-aduk sambil kita masak. Nah kalau misalkan mau ditutup sebentar juga nggak apa-apa. Yang penting jangan ditutup pas dia airnya udah surut, karena nanti dia malah bisa menempel. Teman-teman bisa lihat di sini, dia sekarang udah mendidih, tapi masih tetap akan aku masak karena dia sama sekali belum matang dan airnya pun masih banyak. Jadi ini masih terus aja kita masak. Lama-kelamaan dia airnya akan mulai surut seperti ini nih. Nah, dan dia udah mau hampir matang ya, tapi ini juga belum matang karena masih banyak putih-putihnya. Ini airnya udah surut tapi belum semuanya. Nih, dan dia udah makin ngental seperti ini. Ini masih aku masak lagi. Teman-teman bisa lihat ya, dia semakin lama dimasak, airnya udah bener-bener habis seperti ini nih. Jadi dia bener-bener jadi bubur yang kental seperti ini. Nah seperti yang aku bilang tadi, kalau kita masukkan gulanya di awal, jadi dia tuh manisnya nanti bener-bener meresap gitu loh. Jadi bener-bener enak banget manisnya. Apalagi di sini aku juga tambahkan daun pandan, jadi dia udah wangi dan juga manis, pokoknya enak banget. Kemudian ada wangi dari vanilinya juga, pokoknya ini mantep banget deh. Kalau buburnya udah siap, sekarang kita siapkan untuk kuah santannya. Di sini aku pakai santan kelapa instan. Langsung aja akan aku masukkan 1 bungkus seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai kelapa yang fresh nggak masalah juga. Pokoknya itu opsional aja sesuai dengan selera kalian. Nah aku akan tambahkan juga sejumput garam supaya nanti rasanya tuh balance. Kemudian nggak lupa aku juga kasih daun pandan supaya makin wangi dan enak. Lalu yang terakhir kita masukkan airnya. Ini aku pakai sedikit aja supaya dia tuh nggak terlalu cair banget santannya. Oke, bahan-bahan untuk membuat kuah santannya udah siap. Sekarang langsung aja kita nyalakan api. Nah ini tinggal kita masak aja sampai dia mendidih ya, atau sampai hangat juga nggak masalah. Kalau misalkan mau langsung dikonsumsi sebenarnya hangat aja juga nggak masalah. Yang penting air yang udah kita pakai itu adalah air matang. Tapi kalau mau santannya lebih awet, kita bisa masak sampai dia mendidih. Boleh kalau sambil diaduk-aduk seperti ini supaya dia nggak pecah santan. Nah untuk santannya ini aku bakal masak dia sampai mendidih ya. Nih seperti ini. Kemudian nanti kalau misalkan udah mendidih, tinggal kita matikan aja. Dan ini udah siap untuk disajikan dengan bubur yang tadi. Nah seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini udah meletup-letup seperti itu. Jadi aku nggak sampai yang mendidih banget gitu loh. Oke, sekarang untuk kuah santannya dia udah siap. Langsung aja ini akan aku tuangkan ke dalam mangkok. Dan bahan-bahan yang tadi udah beres semua. Buburnya udah jadi, kemudian kuah santannya juga udah jadi. Ini tinggal kita sajikan aja. Ini daun pandannya akan aku masukkan lagi supaya tetap wangi aja untuk santannya. Nah, seperti ini. Sekarang tahap yang terakhir, kita tinggal susun aja bubur pacar Cina yang tadi. Nah ini udah matang ya teman-teman, bisa lihat udah mengental seperti ini. Kemudian ini juga udah enak banget, udah matang, udah kenyal. Tapi dia bukan yang empuk banget gitu loh, jadi dia bentuknya masih cantik seperti ini dan gak hancur. Ini langsung aja kita susun di dalam wadah, mau seberapa itu selera teman-teman aja. Bubur pacar Cinanya udah masuk, sekarang langsung aja aku akan masukin santannya. Seperti yang teman-teman lihat, dia santannya tuh nggak terlalu kental, tapi juga nggak cair banget, karena tadi airnya aku juga pakainya sedikit aja. Nah ini santannya mau seberapa, selera teman-teman aja ya. Sentuhan terakhir untuk pemanisnya, aku akan beri dia potongan daun pandan seperti ini. Dan ini udah jadi deh, siap untuk dinikmati. Resep ini wajib banget untuk dipraktekkan di rumah karena sangat simpel, praktis, gampang, pastinya enak banget. Ini mau tua, muda, anak-anak semuanya pasti suka.
Oke, terima kasih udah nonton video aku sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba di rumah semuanya.